Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, saya ingin menyampaikan tema yang berjudul beratnya siksaan di akhirat. Dalam hasanah keilmuan, manusia ditakdirkan berada dalam beberapa alam selama hidupnya. Kita mengenal alam zar atau alam kandungan, alam dunia, dan juga alam baka yang kita kenal dengan alam akhirat. Bahkan manusia setelah hidup, manusia memiliki alam yang sering disebut dengan alam yang nyata, alam mimpi, alam yang dialami oleh kehidupan manusia, dan bahkan alam yang diciptakan, dibuat oleh diri sendiri. Alam inilah yang kemudian akan mengantarkan dirinya setelah melakukan syahadat ketika berada di dalam azhar itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh itu menjawab di alam rahim atau alam zar itu, qalu bala syahidna. Benar, engkau adalah Tuhanku. Manusia ketika lahir di dunia, dia belum memiliki apa-apa. Perasaannya masih terbatas, penglihatannya terbatas, pendengarannya pun terbatas. Kharaja min butunihim la ya'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Allah berikan potensi pendengaran, penglihatan, dan hati dengan harapan di atas bimbingan kedua orang tuanya mereka akan meniti kehidupan yang baik sesuai dengan syahadat yang disampaikan ketika berada di dalam alam dzar itu. Saya ingin mengajak kepada jamaah hadirin yang saya hormati untuk menyimak surat 40, surat Al-Ghafir, yang terdapat pada ayat yang ke-39. Allah menegaskan, ya qaumi innama hadhil hayatu dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Ayat ini menggunakan kalimat innama yang menyatakan bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang sementara. Hanyalah kehidupan yang sementara. Karena itu, jangan mengorbankan kehidupan jangka panjang untuk meraih kehidupan jangka pendek dunia yang hanya sebentar dan sebentar sekali. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan selama-lamanya. Karena itulah ketika manusia di dunia harus memiliki perhitungan yang sangat tajam dan kuat yang dibimbing oleh hidayah dari dinul Islam, supaya manusia tetap berada di dalam kebenaran untuk menghindari beratnya siksaan di akhirat nanti. Ada manusia-manusia yang ketika meninggal dunia dia menyesal. Padahal manusia ketika meninggal dunia dia sudah berada di tahap awal kehidupan akhirat. Apakah ada siksa? Ada. Bagaimana siksanya? Tergantung ketika dia membangun kehidupan di dunia ini.
Bahkan ada manusia setelah meninggal dunia dibenci oleh Allah, bahkan tidak dilihat, tidak disapa, dan tidak ditolong. Diceritakan di dalam sebuah hadis, ternyata ada 3 kelompok golongan manusia yang tidak akan dilihat, yang tidak akan disapa, dan tidak akan diberikan pertolongan, dan tidak akan dibersihkan oleh Allah. Diceritakan dalam sebuah hadis. Yang pertama adalah orang-orang yang akan mengalami siksaan yang berat di akhirat nanti adalah segolongan orang yang memiliki fasilitas sumber daya alam, termasuk air di dalamnya, tetapi bisa membagikan, tidak mendistribusikan pada orang lain yang membutuhkan. Indonesia, Gemah Ripahloh Jinawi, sumber daya alamnya luar biasa. Siapa yang menikmati sumber daya alam itu? Jangan-jangan orang lain, bukan masyarakat negeri yang tinggal di negeri kita ini. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak mampu membagikan sumber daya alam yang dimilikinya untuk kesejahteraan umat manusia. Golongan yang kedua yang akan siksa secara berat adalah orang yang berbaiat kepada imam, kepada pemimpin, tetapi yang penting menyenangkan imamnya untuk mencari makan dirinya sendiri. Banyak orang-orang yang harus melakukan, mengorbankan apa saja asal bosnya, imamnya mau, dia siap melakukan apa saja walaupun itu menista kepada kaum muslimin dan agamanya. Ini terjadi. Kemudian golongan yang ketiga adalah seorang pedagang yang sering menipu dengan nama Allah. Jualan ini sudah dibeli, sudah ditawar, sudah ini, padahal bisnis yang dengan cara-cara melakukan kebohongan-kebohongan. Dan orang-orang yang semacam inilah akan ditenggelamkan oleh dosa yang diperlakukan oleh mereka sendiri. Golongan-golongan ini dijelaskan di dalam firman Allah dalam surat 3 surat Ali Imran ayat 77. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Mereka adalah orang-orang yang menjual belikan dengan harga yang murah. Kenapa dikatakan murah? Karena dunia itu tidak ada bandingannya dengan akhirat. Sangat kecil. Bukan berarti dengan ketika kita membayar dengan dunia dengan pembayaran yang mahal menjadi boleh. Tapi akhirat tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan dunia. Alladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalil. Sumpah-sumpah mereka, janji-janji mereka dengan harga yang murah untuk menipu, untuk mempengaruhi, dan untuk melakukan apa saja. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang akhirnya ditipu dengan satu bungkus Indomie misalnya. Walaupun seberapa besar nilai dunia tidak bisa dibandingkan jika dibandingkan dengan dahsyatnya siksa Allah di akhirat nanti. Kalau kita membaca bagaimana siksa kubur, bagaimana siksa di akhirat nanti, manusia yang ditenggelamkan dengan perbuatan dosanya itu akan ditenggelamkan, akan disentuh dengan panas api neraka dari sisi mukanya, karena muka adalah sesuatu yang pekat. Kulitnya dibakar, setelah hangus diganti dengan kulit yang baru, dibakar lagi, disiram dengan air dari kepala tembus seluruh isi perut yang ada di dalam dirinya.
bagaimana dengan manusia yang kufur kepada Allah, mengaku dirinya beriman tetapi hatinya kufur kepada Allah? Maka orang-orang yang semacam itu adalah neraka jahanam yang akan menjadi tempat tinggalnya mereka itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah bersumpah, wallahi la yakhruju minan nari ahadun hatta yankusa fihi ahqaban. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak akan keluar seseorang dari neraka sebelum dia tinggal di dalamnya ahqaban, berabad-abad. Tidak akan keluar dari neraka jahanam seseorang yang sudah terlanjur dimasukkan ke sana, dan dia tidak akan keluar setelah dia tinggal di dalamnya ahqaban, berahqab-ahqab. Kalimat ahqaban di dalam bahasa Arab ini adalah bentuknya adalah jamak taksir, jamak yang telah pecah dari mufradnya. Maka para ahli bahasa memberikan tafsiran yang sangat spesifik. Apabila jamak taksir itu tidak diikuti dengan bilangannya, maka itu menunjukkan bilangan itu di atas 3 dan di bawah 10. Para ulama mengartikan satu hakbun itu 80 tahun. Ada yang mengartikan 40 tahun. Kalau kita ambil bilangan yang terkecil adalah di atas 3 adalah 4. Bilangan yang tertinggi adalah 9. Karena tidak menggunakan bilangan, kita bisa membayangkan manusia ketika masuk ke dalam neraka jahanam, dia tidak akan keluar sebelum dia tinggal ahqaban, berabad-abad. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya siksa api neraka yang akan menenggelamkan orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang banyak melakukan maksiat, orang-orang yang tidak bersyukur dengan segala nikmatnya. Mereka tempatnya adalah di neraka jahanam. Oleh karena itu, jamaah yang saya hormati, sebagai renungan di penghujung ini, di dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang ke-16, Allah dengan tegas mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ayat ini mengawali dengan alam. Apakah belum saatnya orang-orang beriman untuk menundukkan hati mereka? Kalimat ini menanyakan, apakah belum saatnya orang-orang yang beriman untuk menunjukkan hati mereka ingat kepada Allah? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk ingat kepada Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan ingat kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai wahyu yang membimbing kepada manusia untuk keselamatan. Apakah belum saatnya manusia untuk menundukkan hati mereka, ingat kepada Allah, taat kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, janganlah orang-orang beriman seperti mereka orang-orang terdahulu ahli kitab. Janganlah orang-orang beriman seperti mereka ahli kitab yang telah diturunkan kitab kepada mereka. Fatola alaihimul amadu, dalam waktu yang lama, faqasat qulubuhum, justru hati mereka semakin keras. Jangan seperti mereka. Ini peringatan kepada umat Rasulullah. Ayat ini ketika turun adalah terkait dengan para sahabat Nabi, sebagian yang mereka sudah umur 40 tahun leha-leha saja. Maka diingat turun ayat ini. Jadi ayat ini juga mengingatkan orang-orang yang usianya sudah di atas 4 tahun, jangan leha-leha. Maka Imam Ghazali mengomentari terkait dengan ini. Kalau sudah 40 tahun lewat, bahkan sudah banyak di antara kita yang sudah 60 tahun, 70 tahun masih leha-leha, kata Imam Ghazali,
berhati-hatilah, berhati-hatilah, jangan sampai akhir hidup yang tidak baik. Jangan sampai akhir hidup yang tidak baik. Karena ayat ini mengingatkan kepada kita kaum muslimin, khususnya orang-orang yang sudah tua, jangan berleha-leha dengan usia yang berada di diri kita. Oleh karena itu, peringatan ayat ini, surat 57 ayat 16 ini mengingatkan kepada kita bahwa jawabannya adalah sudah saatnya kita orang beriman untuk zikir, ingat kepada Allah, menundukkan hati kita, dan untuk mengikuti seluruh aturan-aturan hidup sebagai aturan yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Oleh karena itu, kita semakin ingat bahwa betapa dahsyatnya siksa kubur, siksa di akhirat nanti, dan bahkan di dalam kubur saja sudah mulai ada siksaan demi siksaan, dan itu adalah merupakan awal kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kita, sehingga di usia kita yang saat ini Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, dan kita akan bisa melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.